Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mafaza Ayatun dengan NIM 2001411110184. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah psikologi klinis yang akan membahas tentang sleep disorder. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sleep disorder, yakni gangguan tidur. Tidur adalah proses biologis yang sangat kompleks. Adalah keadaan tidak sadar yang dapat dibalik di mana terjadi penurunan metabolisme dan aktivitas motorik, yakni mengistirahatkan tubuh sekaligus mengembalikan energi yang sudah dipakai selama seharian. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah definisi gangguan tidur, yang kedua merupakan jenis gangguan tidur, yang ketiga penyebab gangguan tidur, yang keempat gejala gangguan tidur, yang kelima faktor gangguan tidur, dan yang keenam terapi gangguan tidur. Masuk kepada subbab yang pertama, yakni definisi gangguan tidur. Gangguan tidur adalah sekelompok kondisi yang mengganggu pola tidur normal seseorang. Gangguan tersebut juga dapat diartikan sebagai kondisi yang membuat kualitas tidur terus-menerus menurun. Gangguan tidur adalah salah satu masalah klinis yang paling umum dihadapi. Tidur yang tidak memadai atau non-restoratif dapat mengganggu fungsi normal fisik, mental, sosial, dan emosional. Gangguan tidur juga dapat mempengaruhi kesehatan, keamanan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua, jenis gangguan tidur. Ada banyak jenis gangguan tidur yang dapat dikategorikan secara luas menjadi primer dan sekunder. Gangguan tidur primer diakibatkan oleh gangguan endogen, sedangkan gangguan tidur sekunder merupakan akibat dari berbagai kondisi medis dan kejiwaan, seperti depresi, masalah tiroid, dan stroke. Terdapat dua jenis gangguan tidur primer, yakni parasomnia dan juga disomnia. Parasomnia adalah pengalaman atau perilaku yang tidak biasa selama tidur, misalnya seperti gangguan teror tidur, berjalan dalam tidur yang terjadi dalam tahap 4 tidur, dan gangguan mimpi buruk yang terjadi selama REM. Yang selanjutnya, disomnia adalah kelainan jumlah, kualitas, atau waktu tidur. Misalnya seperti insomnia primer, hipersomnia, narkolepsi, gangguan tidur terkait pernapasan, gangguan tidur ritme sirkadian, dan beberapa gangguan lainnya. Yang selanjutnya adalah penyebab gangguan tidur. Penyebab berbeda untuk gangguan tidur yang berbeda. Terkadang penyebabnya tidak diketahui. Penyebab utama secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yakni kondisi medis, kondisi psikologis, dan faktor lainnya. Mari kita simak slide-slide selanjutnya untuk mengetahui penyebab gangguan tidur. Yang pertama, penyebab gangguan tidur secara medis. Yang pertama ada jantung. Gagal jantung misalnya. Pasien mengalami gejala terbangun pada malam hari dan merasa sesak nafas saat tertidur. Yang selanjutnya neurologis, seperti stroke, central sleep apnea, hypnic jerk, sindrom kaki gelisah, sakit kepala, gangguan degeneratif cerebral, dan lainnya. Yang selanjutnya ada endokrin. Penyebabnya adalah hipertiroidisme, kehamilan, menopause, diabetes mellitus, defisiensi vitamin D, dan lain-lain. Yang selanjutnya, paru-paru. Penyebabnya adalah apnea tidur obstruktif, asma, penyakit paru obstruktif kronik, gastrointestinal, atau yang biasa disingkat GERD. Yang selanjutnya, muskuloskeletal, yakni nyeri akibat arteritis, fibromyalgia,
ataksia, atau nyeri kronis lainnya. Yang selanjutnya, penyebab gangguan tidur berdasarkan kondisi kejiwaan. Yang pertama, ada depresi. Insomnia sangat umum terjadi pada pasien depresi. Pasien-pasien ini mengalami kesulitan tidur, terbangun di malam hari, penurunan tidur gelombang lambat, pengurangan latensi REM, dan peningkatan intensitas REM. Beberapa pasien dengan depresi atipikal mungkin menunjukkan hipersomnia. Nah, yang kedua ada kecemasan, yakni gangguan kecemasan mempengaruhi insomnia. Penderita kecemasan akan mengalami kesulitan tidur, tetap tertidur, dan tidak merasa istirahat setelah tidur. Yang selanjutnya, fobia dan serangan panik. Serangan panik yang berhubungan dengan tidur tidak terjadi selama mimpi, melainkan pada tahap N2 yakni tidur ringan, dan tahap N3 yakni tidur nyenyak. Gangguan stres pasca trauma dapat menimbulkan mimpi buruk dan nyata yang menakutkan. Yang selanjutnya ada pengobatan psikotropika. Antidepresan dapat mengganggu pola tidur REM yang normal. Benzodiazepin dapat menyebabkan insomnia berulang, terutama pada orang tua. Yang selanjutnya, faktor-faktor lain yang menyebabkan gangguan tidur. Yang pertama, masalah lingkungan, seperti kerja shift dapat mengganggu siklus tidur, seperti jet lag, kebisingan lingkungan yang keras, suhu tinggi, ataupun gangguan lingkungan yang sering terjadi yang bisa menyebabkan kurangnya tidur. Yang selanjutnya ada pengobatan. Berbagai obat menyebabkan masalah tidur. Kortikosteroid menyebabkan kegugupan di siang hari, insomnia, dan penurunan tidur REM. Lalu, diuretik menyebabkan peningkatan buang air kecil saat tidur dan kram betis yang menyakitkan. Demikian pula penggunaan zat seperti kafein, opioid, alkohol, atau penghentiannya dapat menyebabkan insomnia. Yang selanjutnya ada penuaan. Hampir setengah dari populasi lansia memiliki masalah tidur. Perubahan tidur pada lansia seperti kesulitan untuk tidur, yaitu peningkatan latensi tidur. Banyak terbangun di malam hari dan bangun pagi. Para lansia menghabiskan sedikit waktu untuk tidur nyenyak tanpa mimpi. Yang selanjutnya ada trauma masa kanak-kanak. Beberapa pengalaman masa kecil yang traumatis seperti konflik keluarga ataupun serangan seksual meningkatkan resiko gangguan tidur di masa dewasa, seperti narkolepsi, insomnia, dan apnea tidur. Subbab yang keempat yakni gejala gangguan tidur. Nah, gejala gangguan tidur ini tergantung pada gangguan spesifiknya. Berikut beberapa gejala gangguan tidur berdasarkan spesifikasinya. Gejala gangguan tidur yang pertama adalah insomnia, yakni kesulitan untuk tidur sehingga membutuhkan waktu lama untuk tidur. Nah, gejala yang dialami oleh orang yang insomnia tidak hanya terjadi ketika malam hari saja ataupun ketika ingin tidur. Ada juga gejala yang terjadi di siang hari yang mengganggu fungsi siang hari, seperti kelelahan, mengantuk di siang hari, perhatian yang buruk, peningkatan kecelakaan, agresi, berkurangnya motivasi ataupun energi. Insomnia seringkali merupakan kondisi yang terus-menerus atau berulang dengan exacerbasi yang berhubungan dengan stresor medis, psikiatri, dan psikososial. Yang selanjutnya ada hipersomnia. Umumnya, hipersomnia terjadi pada remaja ataupun dewasa muda. Dalam suatu penelitian, para pasien dengan hipersomnia mengeluh karena kantuk yang berlebihan di siang hari. Mereka merasa sulit tidur untuk mempertahankan kewaspadaan selama jam-jam bangun, utama hari itu dengan tidur yang terjadi secara tidak sengaja atau pada waktu yang tidak tepat, sehingga dapat mengganggu rutinitas sehari-hari. Yang ketiga ada narkolepsi, adalah kelainan neurologis kronis yang disebabkan karena ketidakmampuan otak untuk mengontrol tidur dan terjaga. Hal ini terkait dengan rendahnya tingkat cairan cerebrosipinal, orexin A, hipokretin 1. Pasien dengan narkolepsi mengeluhkan rasa kantuk kronis yang berlebihan di siang hari dengan jumlah katalepsi yang bervariasi.
atau halusinasi saat bangun dan kelumpuhan tidur, yakni ketidakmampuan untuk segera bergerak setelah bangun. Yang selanjutnya, apnea tidur obstruktif atau OSA adalah kelainan yang ditandai dengan apnea obstruktif hipopnea yang disebabkan karena kelemahan otot faring yang menyebabkan kolapsnya saluran napas bagian atas secara berulang selama tidur. Para pasien dengan OSA mengeluhkan rasa kantuk yang berlebihan di siang hari, sakit kepala di pagi hari, penilaian yang buruk, impotensi, dan depresi, mendengkur keras, terengah-engah, tersedak, mendengus, atau gangguan pernapasan saat tidur yang sangat mengganggu mereka. Yang selanjutnya ada sindrom fase tidur lanjut, adalah gangguan ritme sirkadian yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk tetap terjaga di malam hari. Biasanya setelah jam 7 malam, pasien-pasien ini mengeluhkan insomnia dini hari karena mereka tidur lebih awal. Nah, jadi pasien yang mengalami sindrom fase tidur lanjut ini, mereka akan tidur lebih awal daripada waktu tidur biasanya sehingga mengalami insomnia pada dini hari. Yang selanjutnya, sindrom fase tidur tertunda merupakan gangguan ritme sirkadian di mana individu yang terkena umumnya pergi tidur dan biasanya muncul terlambat 2 jam atau lebih dari waktu yang diinginkan. Pasien-pasien ini sering mengeluhkan insomnia saat tidur dan rasa kantuk yang berlebihan di pagi hari. Yang selanjutnya ada gangguan perilaku tidur REM, adalah parasomnia yang ditandai dengan perilaku pengaktifan mimpi yang muncul selama hilangnya atonia tidur REM. Para pasien dengan gangguan perilaku tidur ini menunjukkan gerakan seperti menendang, meninju, mengayunkan lengan, atau melompat dari tempat tidur sebagai respon terhadap mimpi kekerasan. Nah, untuk gangguan tidur yang ini, pasien akan mengalami mimpi buruk, yakni misalnya seperti mimpi kekerasan, sehingga dia melakukan aktivitas yang mana seperti yang dialami dalam mimpinya. Gejala gangguan tidur yang selanjutnya adalah teror malam. Teror malam ini paling sering terjadi pada anak-anak rentang usia 2 tahun hingga 12 tahun yang biasanya hilang secara spontan seiring bertambahnya usia. Ini terjadi pada tidur non-REM. Orang tua biasanya mengeluhkan anak yang menunjukkan fitur-fitur seperti berteriak, ketakutan yang intens, dan memukul-mukul saat masih tidur. Selama episode teror malam, tidak ada memori acara tersebut. Jadi, mereka memiliki ketakutan ataupun beberapa aksi dalam tidurnya karena mengalami mimpi yang buruk. Namun, kejadian-kejadian ini tidak diingat oleh mereka. Yang selanjutnya, mimpi buruk adalah parasomnia yang terjadi selama tidur REM, biasanya di tengah malam dan dini hari. Selama mimpi buruk, orang tersebut mungkin menjerit dan meneriakkan sesuatu. Perbedaan mimpi buruk dengan teror malam adalah bahwa orang tersebut dapat menjadi waspada sepenuhnya saat terbangun selama mimpi buruk. Juga ada ingatan tentang kejadian dalam mimpi buruk, dan seseorang bisa mengingat mimpi buruk. Nah, untuk gejala parasomnia dan teror malam ini kan mirip. Perbedaannya itu, kalau misalkan parasomnia, seseorang yang mengalami parasomnia ini akan mengingat mimpi buruknya, sehingga menyebabkan kewaspadaan ketika dia terbangun. Nah, yang terakhir ada sindrom kaki gelisah, restless leg syndrome, merupakan gangguan gerakan tidur di mana pasien merasakan sensasi yang tidak nyaman dan ada keinginan untuk menggerakkan kaki saat mencoba untuk tidur. Gejala berkurang dengan berjalan atau menggerakkan kaki. Sebab yang selanjutnya ada faktor gangguan tidur. Beberapa faktor gangguan tidur adalah obesitas, kelainan bentuk tulang, konsumsi alkohol atau obat-obatan, kebiasaan tidur yang buruk, kelainan sistem hormon endokrin, dan genetik orang tua seperti fatal familia maupun insomnia. Yang selanjutnya adalah terapi atau perawatan gangguan tidur. Yang pertama, perawatan non-farmakologis adalah teknik psikologis dan perilaku yang dapat membantu mengobati insomnia. Tergantung pada gejala spesifiknya, beberapa teknik yang digunakan adalah: yang pertama adalah terapi pembatasan tidur, membatasi total waktu yang diperbolehkan di tempat tidur sehingga dorongan untuk tidur meningkat.
Yang selanjutnya, terapi pengendalian rangsangan membantu dalam perubahan kebiasaan tidur sehingga pasien tidak mengalami kesulitan untuk tidur. Pasien sebaiknya tidak pergi tidur sampai mereka ngantuk. Selain itu, tempat tidur sebaiknya hanya digunakan untuk tidur dan bukan untuk menonton televisi ataupun membaca buku. Yang selanjutnya, pelatihan relaksasi. Teknik relaksasi dapat diterapkan sebelum tidur, meditasi dan latihan pernapasan misalnya. Dimulai dengan berada dalam posisi yang nyaman dan menutup mata. Pikiran dan pikiran harus diarahkan ke citra damai dan relaksasi harus dibiarkan menyebar ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada hipnotis. Ahli hipnoterapi menggunakan teknik terapi yang berbeda seperti pengulangan verbal dan gambaran mental yang membuat pasien merasa tenang dan rileks. Yang selanjutnya ada terapi farmakologis, terapi yang menggunakan obat-obatan untuk memperbaiki kesalahan dalam sistem tidur dan gangguan tidur. Yang pertama seperti penghambat reseptor histamin type 1, karena efek sedatifnya obat ini dapat membantu pasien dengan gangguan tidur. Namun karena efek antikolinergiknya, obat ini harus dihindari pada manula. Contohnya termasuk chlorpheniramine dan diphenhydramine. Yang selanjutnya ada benzodiazepin. Obat ini andalan dalam mengobati insomnia. Obat mengikat situs benzodiazepin khusus di kompleks reseptor gamma aminobutyric acid, meningkatkan aktivitas neurotransmitter. Obat ini menekan tidur REM, mengurangi tidur tahap 3 dan 4 sekaligus meningkatkan tidur tahap 2. Yang selanjutnya ada hipnotik non-benzodiazepin. Agen ini digunakan untuk pengobatan insomnia akut dan jangka pendek. Obat-obatan ini memiliki struktur kimia seperti non-BZD tapi berinteraksi dengan reseptor GABA-BZT menyebabkan sedasi. Yang selanjutnya ada agonis reseptor melatonin. Reseptor melatonin MT1 dan MT2 terlibat dalam pengaturan kantuk dan siklus tidur bangun. Agonis reseptor melatonin bekerja pada reseptor dan karenanya meningkatkan kualitas tidur melalui sistem pengatur endogen. Nah, yang ketiga ada intervensi lain, misalnya seperti apnea tidur yang dapat diatasi dengan menurunkan berat badan, penggunaan tekanan saluran napas positif berkelanjutan, dan terkadang perawatan bedah. Obat salrimafetol, dopamin selektif, dan penghambat retakea rifepin dapat digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan pada pasien dengan OSG yang mengalami kantuk berlebihan. Nah, mungkin hanya sekian informasi yang dapat saya berikan tentang sleep disorder. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.